Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Baik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas. Oke, di video kali ini saya pengen bahas sebuah laptop kecil, mungil, 13 inch, convertible to in one, tapi kencang. Ini dia Lenovo Yoga 6. Oke, Lenovo Yoga 6 ini sebetulnya bukan keluaran baru karena dia udah keluar tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan sekarang ada perbaruan dari unitnya. Jadi saya sebutin aja dulu ya untuk spesifikasinya. Spesifikasinya dia sudah pakai Ryzen 5 5000 series atau Ryzen 7 5000 series. Dimana kalau 5-nya dia 5500U, sementara 7-nya dia pakai 5700U. RAM-nya 16GB, DDR4 onboard fix, nggak bisa ditambah, dan dia sudah pakai SSD 512GB. Nah, karena ini laptop ya, paling nggak yang masih bisa diganti di up adalah SSD-nya. Selain itu dia sudah pakai layarnya Full HD 13 inch dengan kecerahan tingkat akurasi warnanya 72% NTSC. Si Lenovo sendiri nggak ngasih sih sebetulnya dia berapa persen untuk sRGB-nya, tapi kalau di 72% NTSC ya perkiraan sekitar 99 sampai 98 sampai 100% lah sRGB-nya. So ini udah oke juga. Terusnya untuk speakernya dia udah pakai Dolby Sound. So itu aja sih sebetulnya kalau secara spesifikasi secara umumnya. Untuk bodinya kita bahas dulu satu-satu. Tadi saya udah bilang dia form factor-nya 13 inch, layarnya 13 inch, wide, masih wide, dia nggak kayak Aero 13 yang udah 3:4 ya. Jadi dia naik atas, kayak ini masih wide. Terusnya beratnya 1,4 kg kalau dari resmi Lenovo-nya, walaupun saya ngerasa kayaknya ini nggak sampai segitu. Ada juga yang bilang 1,3 kg, tapi saya belum cek, tapi ya kita sekitar itu lah. Dan ini masuk tetap enteng, selain karena memang convertible ya, jadi kita nggak bisa ngarep terlalu enteng kayak yang cuma clamshell. Kalau clamshell kayak Aero 13 bisa dapat under 1 kilo, atau Lenovo Carbon 7 itu juga under 1 kilo, tapi mereka nggak ada yang 2-in-1, nggak ada convertible, mereka clamshell semua. Nah, beratnya tadi 1,3 kg. Untuk bodinya full metal, jadi atas, bawah, depan, belakang full metal. Bagian layarnya pun bagian listnya itu metal, kecuali bagian sininya aja nih ada yang plastiknya, sama layarnya itu, layarnya ya layar nggak pakai metal. Kalau metal kita nggak bisa lihat apa-apa. Untuk speakernya ada 2 di bagian kanan dan kiri di samping keyboard. Terusnya keyboardnya standar Lenovo, ya standar Lenovo banget, yang nyaman, chiclet keyboard ya. Touchpadnya agak gede di tengah, dan itu juga cukup nyaman untuk dipakainya. Selain itu dia juga ada fingerprint yang memudahkan kita untuk kalau mau masuk, jadi nggak usah lagi pakai yang macam-macam, cukup pakai fingerprint. Dan balik lagi di paket penjualan, karena ini 2-in-1, dia dapat pen. Kalau kamu ambil yang resmi ya, kalau kamu ambil distributor kamu harus cari pennya sendiri. Ini ada Lenovo Digital Pen, kamu bisa cari. Tapi sekarang sih saya lebih nyaranin ambil yang resminya, karena yang resminya lagi turun nih. Pas video ini dibuat sih lagi turun, dimana kamu bisa bisa gimana kamu bisa maharin resminya, dimaharin kayak orang mau nikah. Dimana kamu bisa tebus yang resminya dengan harga 14 sampai 15 jutaan. Nah, sementara kalau kamu ambil yang distributor itu perkiraan ya, kalau kamu ambil si laptopnya, terusnya ambil pennya sendiri, terusnya kamu ambil office-nya, di mana office-nya ini nggak ada kecuali kamu crack ya, habisnya di 14 juta. Perkiraan di 14 juta. Jadi ya perkira dengan perbedaan paling 1 juta atau kurang dari 1 juta, saya rasa ambil yang resmi lebih baik, karena yang resmi itu garansinya udah 3 tahun plus ADP. Kalau yang versi terbarunya yang pakai Windows 11 dan pakai Home Student 2021, sementara kalau pakai yang Windows 10 dan Home Student 2019 dia pakainya garansinya 2 tahun, ADP 2 tahun. Anyway, yang penting masih ADP sama-sama 2 tahun. Gimana kalau ADP itu ya ketumpahan kopi, ketumpahan air, kebanting mungkin ya itu masih tercover, karena ADP itu hanya jatuhnya asuransi ya. Oke, itu sekilas saja. Balik lagi ke bodinya, tadi saya sudah sampai ke touchpad. Sekarang saya kasih tahu di atasnya menu bahasa desainnya Lenovo dari dulu gitu-gitu aja menurut saya.
Lenovo Yoga ini juga termasuk yang sangat-sangat simple kalau saya lihat di sini ya. Jadi ya udah gitu aja. Blue, nggak ada yang lain, polos aja, cuma ada tulisan Yoga di sini untuk nandain bahwa dia masuk ke varian Lenovo Yoga, di mana Lenovo Yoga ini udah varian atas dan di sini ada Lenovo tulisannya. Di bagian dalamnya juga sama aja, Lenovo kecil doang. Nah, yang bagian bawahnya standar juga masih Lenovo, paling ada lubang-lubang untuk sirkulasi udara aja. Dan yang bikin beda menurut saya adalah bagian pantatnya ya, di sini lah, bagian sininya, pantatnya sini. Ini menarik menurut saya karena ini kalau untuk desain laptop yang 2-in-1 yang biasanya ya Yoga dengan sistem yang desainnya cenderung ke arah simple, elegan untuk kantoran. Desain pantatnya ini agak gaming gitu. Jadi dia tuh pakai, di sini ada sirip-siripnya untuk pembuangan panasnya, dan itu ada 2 kanan kiri. Ya mungkin karena memang dia pakainya Ryzen 7 5700U, dimana walaupun ini yang versi hemat daya, tetap aja bakal punya panas yang cukup lah. Jadi pembuangannya juga harus ekstra. Dan ini bener sih, ini kerasa aura gaming untuk di bagian pantatnya untuk pembuangan udaranya. Di sisanya udah standar. Untuk secara desain, untuk port-portnya sendiri kamu bisa dapetin port yang cukup minim di sini. Dimana kalau di bagian sisi kanannya ini kamu dapetin tombol power 1, terusnya USB Type E dan USB Type C. Nah, Type E-nya ini yang agak unik karena dia bisa untuk charging. Jadi dia kalaupun kondisi mati harusnya dia masih bisa charging. Colok dari sini ke HP kamu, ini jadi power bank. Sementara tapi konsekuensinya, sebelum saya bilang yang selanjutnya, konsekuensinya adalah baterai kamu bakal lebih cepat habis. Karena ketika kondisi mati pun dia sebetulnya tetap ngasih daya untuk si USB-nya ini. Sementara di sisi kirinya itu ada Type C juga dan USB Type E, jadi cuma beda aja posisinya, dan 1 buah jack audio. Nah, di Type E yang di sisi kirinya ini dia untuk USB aja, nggak ada untuk power. Type C-nya fokus untuk power. Jadi kalau kamu ngambil ini, chargerannya itu Type C. Oke, itu aja sih. Nah, secara performa gimana? Kalau secara performa, ya karena ini udah pakai Ryzen 7 5700U, walaupun form factornya kecil mungil gini dan enak dibawa-bawa. Baterainya udah 4 sel ya. 4 sel, jadi ya cukup lah untuk seharian dipakai kerja, bawa muter-muter segala macam. Selama kamu nggak pakai untuk berat ya. Kalau berat ya pemakaian berat pasti tetap aja 4 sel juga habis. Apalagi ya awet sih sebenarnya, karena tetap 15 watt TDP-nya, tapi ya tetap beda. Kalau pemakaian standar yang simple-simple harusnya masih bisa kuat seharian. Nah, performanya udah jangan ditanya lagi. Ini enak banget dipakai untuk multitasking. Saya nggak nemuin kendala macam-macam di sini. Paling satu kendala yang saya dapetin ketika unit ini sampai adalah bahwa si AMD Radeon yang terinstall di sini itu malah kebacanya nggak kompatibel sama si prosesor dan VGA integrated. Jadi saya harus hapus dan saya install AMD Radeon yang baru langsung dari AMD.com-nya. Tapi ya selain itu nggak ada masalah. Untuk urusan multitasking, untuk kerja ini nyaman banget sih. Terusnya untuk gaming gimana? Kalau untuk gaming ya standar 5700U, sebagaimana 5700U yang lain ya, yang bisa kita harapkan adalah dia untuk gaming ya paling kita bisa main di low atau medium, dan itu cukup oke tanpa banyak kendala berarti, bahkan tanpa kita colok listrik. Seperti saya bisa main yang sudah saya tes di sini adalah Genshin Impact. Genshin Impact itu dia bisa dapat di 38 sampai 40 fps, rata-rata 38,5 fps. Settingannya medium dan full HD ya. Jadi full HD settingan medium itu lancar dan dapatnya di 38 sampai 40 fps. Jadi untuk Genshin aman. Untuk kita pengujian Cinebench itu R23 itu dia dapat diskon 6.800-an. Walaupun nggak tahu kenapa dia agak turun, mungkin dia throttle atau gimana. Ya pasti sih selama pemakaian di bagian keyboard, palm press itu aman aja, nggak ada yang terasa panas. Kalaupun agak anget-anget itu adanya di bagian bawah sini, karena memang area pembuangannya ya. Tapi di sini nggak. Yang pasti di Cinebench R23 ini dia kan berapa kali looping selama 10 menit itu
Skornya sebenarnya tadinya udah ada deket-deket di 8 ribuan, tapi akhirnya turun sekitar 6.800-an untuk multicore-nya. Sementara untuk SSD-nya sendiri si Lenovo udah ngasih ini udah pakai yang rate-nya 2400-an Mbps, sementara untuk write-nya 1700-an. Oke, itu bukan yang tercepat tapi ya udah oke. Apalagi memang disupportnya sama prosesornya yang udah oke. Untuk skenario penggunaan kamu bisa pakai ini standar seperti biasa, clamshell, kamu paku dan lain-lain. Kamu bisa pakai dia sebagai mode 10 karena memang dia tuh in-one ya. Kamu bisa pakai 10, anggaplah kamu mau nonton dan segala macam. Kamu bisa manfaatin juga model kayak gini. Apa namanya kalau kayak gini? Ya pokoknya seperti ini, atau kamu manfaatin dia jadi tablet. Walaupun tabletnya agak gede ya, 13 inch itu tetap cukup gede menurut saya, tapi enak lah karena Windows-nya juga Windows 11. Windows 11 ini juga udah lumayan lebih enak untuk touch-nya, walaupun dia tetap nggak seenak Android untuk gestur ya, tapi dia gesturnya juga udah ada. Kamu bisa buka notifikasi dengan swipe dari kanan, kamu buka news dari swipe dari kiri, kamu bisa untuk buka semuanya dari jari 3 aja ke atas atau jari 3 ke bawah. Untuk balikin lagi nutup semuanya jari 3 ke bawah. Jadi 3 jari ini, ini 3 jari sakti, ke atas lagi ya, ke bawah. Pokoknya ya enak lah gitu. Selain itu nggak ada masalah berarti. Yang pasti ini laptop yang enak juga. Ini enak banget dipakai buat zoom juga untuk rapat karena kameranya juga udah cukup baik. Nggak kayak kamera laptop gaming yang harganya bahkan lebih mahal. Dan dia udah ada aplikasi Smart Note untuk kamu mau notes atau langsung pakai aplikasi bawah Windows-nya. Jadi that's fine. Dipakai untuk nulisnya ya enak lah, sama kayak pengalaman nulisnya nggak jauh beda sama Lenovo Flex 5 yang pernah saya review juga. Jadi ya the job is done, nggak ada yang lain-lain masalah berarti. Paling yang saya kurang suka apa ya, dari layarnya ini bagus sebetulnya, cuma nggak tahu kenapa kalau di laptop itu produsen itu nggak pernah ngejelasin ini layarnya punya perlindungan apa. Kalau di HP itu kan kita jelas ada Corning Gorilla Glass 3, Tempered Glass, Dragon Glass gitu kan. Ada yang pakai Dragon apa Panda? Ada ya? Pokoknya antara gitu, antara Dragon atau Panda Glass. Tapi kalau di laptop ini nggak ada, ya udah gitu aja. Makanya akhirnya solusinya kemungkinan kita pakai screen protector, tapi screen protector ini biasanya malah mengurangi kualitas experience ketika kita pakai pennya, karena dia kan pennya kayak S Pen tambah screen protector yang agak keset-keset gitu, jadi ya kurang aja kalau buat saya. Tapi mungkin buat kamu di luar sana atau sebagian orang di luar sana nggak ada masalah ya, itu subjektif banget ya. Itu aja sih. So far overall kalau saya harus bikin kesimpulan tentang laptop ini adalah ini laptop yang enak buat dibawa mobile, dibawa untuk kerja macam-macam, karena tadi ke layarnya juga gamutnya udah lumayan. Jadi kamu mau content creation bisa, editing video bisa di sini, coret-coret, mau dari sekedar bikin konsep atau kamu mau yang agak serius, kamu mau bikin sketch art, nggak masalah. Buat gaming juga masih nggak masalah karena dia juga udah pakainya GPU-nya kencang juga, prosesornya udah kencang, grafiknya juga Vega 8-nya juga udah lumayan kencang. So ini yang apa ya, untuk harga 14-15 jutaan ini laptop kecil yang all rounder banget gitu, dibawa enak, dipakai di tempat enak. Paling kalau kamu mau untuk yang desainnya agak ribet aja ya, resolusinya apa ya, ke tingkat ukuran Windows-nya aja yang dikecilin. Biasanya dia ada 150%, diturunin ke 125 atau 100%. 125 lah, kalau 100% kayaknya terlalu kecil untuk pilih satu-satu Indonesia, tapi ya it's good. Dan ini buat siapa? Kalau saya harus bilang ini buat siapa, ini buat teman-teman yang tadi content creation itu oke, yang senang mobile, sering rapat online karena bisa dipakai untuk whiteboardnya dan segala macam, kameranya juga bagus. Atau kamu yang sering harus berjibaku sama ide
Jadi kamu butuh sebuah laptop yang bisa nemenin kamu kemana-mana. Intinya kamu butuh untuk apa ya, brainstorm, untuk ngotak-ngatik atau ngulik-ngulik ide kamu. Di sini juga ini cukup enak karena tadi mesinnya juga udah sangat mumpuni. Jadi harusnya kamu nggak bakal dapetin masalah-masalah nge-lag atau yang lain-lainnya. Begitu juga kalau kamu mau pakai software-software yang cukup berat, yang agak berat seperti kayak Premiere Pro, DaVinci apa ya? DaVinci Studio ya. Lupa saya namanya. Terusnya atau After Effects masih dapat karena dia 16 GB RAM-nya. Jadi masih bisa pakai After Effects. Ya, itu aja sih. Oke, itu aja ulasan saya tentang Yoga 6 dari Lenovo. Ya, harganya lagi agak turun dan bisa kamu cari aja di marketplace. Mudah-mudahan ulasannya manfaat dan saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.